Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN, perkenalkan nama saya Eti Sumiati, peserta PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di LPTK IAIN Pontianak dengan NIM 2251122863. Pada hari ini, Senin 6 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan video pembelajaran pelajaran fikih di Sekolah Madrasah Alia Nurul Amal Pusat Menes, Pandeglang, Banten di kelas 10 dengan judul materi Kurban dan Akikah. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Hari ini bagian fikih ya, pelajaran Ibu ya. Sebelum melanjutkan ke pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Siap, sebelum belajar bila kita baca berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sadaqallahul adzim. Baiklah anak-anak, sebelum ke materi, Ibu absen dulu ya. Aulia, Ibnu, Kaila, Eka. Bagaimana semuanya hadir? Tidak ada yang sakit? Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dipimpin oleh Kaila. Siswa dimohon berdiri.
Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sebelum melanjutkan pelajaran hari ini, Ibu akan menanyakan kepada kalian untuk pelajaran minggu kemarin, masih ingat enggak? Ya, enggak? Haji dan umroh. Yaitu haji itu termasuk rukun Islam yang kelima, ya. Rukun Islam yang kelima, di mana wajib melaksanakan haji jika mampu, ya. Untuk selanjutnya, materi hari ini yaitu kurban dan akikah. Jadi pengertian kurban adalah berasal dari kata kurban yang berarti mendekatkan diri kepada Allah. Melalui apa? Bukan melalui sholat saja, ya. Jadi dengan melalui kurban kita akan mendekatkan diri kepada Allah, ya. Yang dilaksanakannya itu pada bulan Zulhijjah, ya, tanggal 10 sampai tanggal 13 Zulhijjah. Tujuan pembelajarannya, kalian mampu mengolah data ketentuan kurban dan akikah, ya, dan kalian juga mampu menyimpulkan ketentuan kurban dan akikah, dan kalian menulis hasil laporan ketentuan pelaksanaan kurban dan akikah, ya. Jadi pengertiannya tadi mendekatkan diri kepada Allah dengan melalui penyembelihan hewan kurban, ya. Contohnya apa saja itu hewan kurban? Siapa yang bisa angkat tangan, ya? Untuk siapa? Neng, sapi, ya, sapi. Siapa lagi? Apa? Unta, ya. Kalau unta itu adanya di mana? Adanya di Arab. Ini hewan kurban. Siapa yang tahu? Kalau yang tahu, acungkan tangan. Siapa? Ya, ya. Kambing, ya. Jadi dalil mengenai kurban, ya, ada di dalam surat Al-Kautsar ayat 2, ya. Jadi surat Al-Kautsar itu ada berapa ayat? 2 ayat doang, ya. Yang mengenai tentang kurban itu adanya di ayat yang kedua, ya, yang berbunyi Fasolli lirabbika wanhar, yang artinya maka laksanakan
demi Tuhanmu dan berkurbanlah ya. Jadi selain kita melaksanakan sholat yang wajib ya, kenapa? Sholat itu wajib sebab termasuk rukun Islam yang berapa? Yang kedua ya. Jadi di dalam surat Al-Kautsar itu diharuskan melaksanakan apa? Melaksanakan kurban ya. Kenapa? Sebab itu menteladani kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Jadi di dalam surat Al-Kautsar, dirikanlah sholat ya demi Tuhanmu dan berkurbanlah. Itu berkurban jika mampu ya, bagi orang yang mampu. Jadi hukumnya sunnah muakkad. Siapa yang tahu sunnah muakkad? Sunnah yang sangat dianjurkan. Sunnah muakkad itu sunnah yang sangat dianjurkan bagi yang mampu. Kalau tidak mampu, atau tidak ya, sebab pengertian sunnah itu dilaksanakan mendapat pahala. Kalau ditinggalkan, kitanya tidak mendapat dosa ya. Jadi sunnah itu kalau dilaksanakan mendapat pahala ya. Kalau ditinggalkan mendapat dosa ya. Itu termasuk kurban ya. Sunnah muakkad bagi yang mampu. Jadi setahun sekali harus dilaksanakan bagi yang mampu. Makanya setiap tahun di kampung itu ada yang kurban. Ada enggak di setiap kampung? Ada ya. Kalau mampunya kerbau ya, kalau kerbau atau sapi itu untuk 7 orang ya. Kalau kerbau dan sapi ya. Kalau untuk kambing atau domba itu cuma satu ekor doang, satu orang ya, satu ekor ya. Kalau kerbau mah beda ya. Jadi, kok bisa beda? Sebab kerbau mah lain lagi, badannya juga lebih besar ya. Dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa mampu ya, mampu ini ya, namun tidak berkurban. Bagaimana itu? Janganlah ia mendekati tempat sholat kami ya. Jadi sudah mampu tapi tidak mau berkurban. Makanya janganlah ia mendekati tempat sholat kami. Itu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi untuk ketentuannya, kurban itu adanya di bulan Dzulhijjah ya. Tidak ada di bulan Ramadan, tidak ada di bulan Syawal ya. Adanya cuma di bulan Dzulhijjah ya. Kenapa cuma ada di bulan Dzulhijjah? Itu ya sudah ketentuan adanya di bulan Dzulhijjah. Makanya disebut lebaran kurban ya, lebaran haji ya. Sebab pas waktu lebaran kurban banyak orang yang berkurban ya. Itu disunahkan bagi yang mampu ya. Sekarang melanjut ke pengertian akikah. Akikah adalah penyembelih hewan sebagai syukur atas
ke-21 setelah kelahiran. Dan hewan akikah itu kambing atau domba ya. Jadi akikah penyembelih sama seperti apa? Kurban ya, penyembelih hewan ya. Cuma bedanya akikah mah kambing ya, tidak apa menyembelih unta ya, tidak menyembelih kerbau ya. Cuman apa? Menyembelih hewan kambing ya, itu menunjukkan rasa apa? Rasa syukur kepada Allah atas kelahiran seorang anak yang sangat diharapkan. Syukuri ya, mensyukuri. Makanya diadakanlah akikah syukuran ya. Kalau kita mah dibilang syukuran ya, untuk memotong rambut anak ya, dan untuk memberikan apa? Nama ya, nama anak yang bagus, yang indah ya. Itu syukuran menyembelih kambing ya. Itu bagi laki-laki ada harus dua kambingnya ya. Kalau perempuan cuma satu. Sama hukumnya sunnah muakkad ya, sunnah yang sangat dilakukan, yang sangat dikuatkan. Itu bagi ya, bagi yang mampu ya, boleh ya, bagi yang mampu itu mensyukuri ya, merasa syukur atas kelahiran seorang anak ya. Kadang mah enggak pakai akikah, tidak apa-apa ya. Kalau tidak mampu jangan dipaksain, tidak apa-apa. Kenapa? Sebab itu mah hukumnya juga apa? Apa hukumnya? Sunnah yang sangat dianjurkan. Seperti kan juga hukumnya sunnah muakkad ya, sunnah yang sangat dianjurkan. Juga seperti sholat tarawih ya, dilaksanakannya setahun cuma 1 bulan. Jangan setahun cuma sekali ya. Masa cuma itunya doang apa? Awal doang. Ya. Jadi sunnah yang sangat dianjurkan atau sunnah apa? Sunnah makan ya, makan apa? Anak laki-laki 2 ekor kambing, anak perempuan 1 ekor kambing. Jadi beda anak laki-laki sama anak perempuan ya. Tapi kenapa bisa beda? Sebab anak laki-laki itu imam bagi perempuan. Jadi di dalam harta warisan juga beda pembagiannya ya, anak laki-laki dan perempuan. Ini juga di dalam ketentuannya tidak sama ya. Jadi kalau anak laki-laki 2 ekor, kalau anak perempuan 1 ekor. Padahal kenapa Bu? Katanya juga ada sama, mulutnya ada sama, tapi beda ya. Sebab anak laki-laki itu imam ya, imam bagi perempuan ya. Jadi pemimpin bagi perempuan. Kalau anak laki-laki daging yang dibagikan kepada kerabat, tetangga dan fakir miskin. Jadi dagingnya dibagikan kepada
tetangga, kerabat, fakir miskin, ya, untuk silaturahmi. Ketentuannya, akikah itu dibagikan dagingnya yang sudah dimasak, ya. Sekarang pembagian kelompok, ya. Yang ini kelompok 1, yang ini kelompok 2, yang belakang kelompok 3. Jadi kalian mencatat, ya. Buka buku catatannya. Mengamati, menyimak, ya, yang telah Ibu jelaskan tadi, ya. Untuk kelompok 1 bagian kurban, ya, dan untuk kelompok 2 bagian akikah, untuk kelompok 3 bagian hikmah, ya, hikmah kurban dan akikah. Sekarang ditulis, diamati, ya, yang telah Ibu jelaskan. Diberi waktu 15 menit, ya, untuk mengamati nanti presentasi. Sebelum melanjutkan ke presentasi, kita speaking dulu, ya, biar semangat belajarnya, ya. Jadi kita tepuk semangat dulu, ya. Nanti Ibu dulu, setelah itu bareng-bareng, ya. Siap? Tepuk semangat. 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 Bareng-bareng, ya. 1, 2, 3. Semuanya berdiri. Biar semangat, ya. Tepuk semangat. 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 Satu kali lagi. Tepuk semangat. 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 Ya, duduk kembali. Mempresentasikan ke depan, ya. Maju ke depan. Kelompok mana yang sudah siap? Kelompok 1, ya. Kelompok 1. Nanti juga kebagian, ya. Berarti yang sudah siap itu kelompok 1, ya. Silakan ke depan 2 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang kurban, pengertian kurban, dasar hukum kurban, hewan apa saja, dan hikmah kurban. Pengertian kurban. Kurban adalah menyembelih hewan tertentu pada hari raya Idul Adha 10 Zulhijjah dan hari Tasyrik 11 sampai 13 Zulhijjah dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dasar hukum kurban. 1. Al-Quran, Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Maka dirikanlah salat karena Tuhan dan berkurbanlah. 2. Hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memiliki kelapangan tetapi tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad Ibnu Majah. Tentang hewan kurban, jenis hewan ada unta, sapi, kerbau, kambing, atau domba. Syaratnya sehat, cukup umur, dan tidak cacat. Waktu penyembelihan dari tanggal 10 sampai 13 Zulhijjah. Hikmah kurban. 1. Menumbuhkan ketakwaan kepada Allah. 2. Menumbuhkan rasa sosial melalui pembagian daging. 3. Meneladani ketaatan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Siapa yang mau bertanya? Kelompok mana? Acungkan tangan.
Kelompok 2, ya silakan. Jelaskan pengertian kurban. Izin menjawab. Kurban adalah ibadah menyembelih hewan ternak tertentu pada hari Idul Adha atau 10 Zulhijjah dan hari Tasyrik 11 sampai 13 Zulhijjah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan wujud syukur serta kepedulian sosial. Terima kasih ya. Diberi nilai 100. Tepuk tangan. Siapa lagi yang mau bertanya? Kelompok mana? Ya, kelompok 3. Silakan. Sebutkan syarat hewan yang sah dijadikan kurban. Keluaran anak, kambing, domba, sapi atau unta, cukup umur kambing, domba kurang lebih 1 tahun, sapi atau kerbau kurang lebih 2 tahun, unta kurang lebih 5 tahun, tidak cacat, tidak buta, pincang, kurus atau sakit. Terima kasih untuk kelompok 3. Diberi nilai 100. Tepuk tangan. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang untuk mempresentasikan kelompok 2 tentang akikah. Aja ya, 2 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian akikah. Akikah adalah penyembelihan hewan sebagai ungkapan rasa syukur atas kelahiran anak. Dasar hukum akikah. Hadis Rasulullah SAW, setiap anak bergadai dengan akikahnya yang disembelihkan pada hari ke-7 kelahirannya, dicukur rambutnya dan diberi nama. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Ketentuan akikah. Jumlah hewan: anak laki-laki 2 ekor, kambing atau domba; anak perempuan 1 ekor, kambing atau domba. Waktu pelaksanaan: hari ke-7 atau ke-14 atau ke-21 setelah kelahiran. Daging dimasak terlebih dahulu sebelum dibagikan. Ada yang mau bertanya? Kelompok mana? Kelompok 1 ya. Silakan. Jelaskan pengertian akikah menurut istilah syariat Islam. Akikah adalah penyembelihan hewan ternak sebagai bentuk rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas lahirnya seorang anak yang dilakukan sesuai syariat Islam. Akikah juga merupakan sunnah muakkadah bagi orang tua yang mampu. Terima kasih. Diberi nilai 100. Tepuk tangan. Sekarang siapa lagi yang mau bertanya? Kelompok mana? Kelompok 3 ya. Silakan. Sebutkan hukum akikah dan kapan waktu yang paling utama untuk melaksanakannya. Hukum akikah adalah sunnah muakkadah bagi orang tua yang mampu. Namun sebagian ulama menyebutkan wajib jika mampu. Waktu paling utama melaksanakan akikah adalah pada hari ke-7 setelah kelahiran anak. Jika belum mampu, boleh dilakukan pada hari ke-14 atau ke-21. Terima kasih. Diberi nilai 100 untuk kelompok 3. Jadi tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang
presentasikan kelompok 3. Kelompok 3 maju 2 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan dan presentasi kami yaitu tentang hikmah kurban dan hikmah akikah. Hikmah kurban: 1. Menumbuhkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Menumbuhkan rasa sosial melalui pembagian daging. 3. Meneladani ketaatan Nabi Ibrahim dan Ismail. Sedangkan hikmah akikah terbagi menjadi 3 bagian. 1. Wujud syukur kepada Allah atas kelahiran anak. 2. Menghidupi sunnah Nabi. 3. Mempererat silaturahmi dengan masyarakat sekitar. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Siapa yang mau bertanya? Kelompok mana? Kelompok 1 ya, silakan. Jelaskan hikmah utama dari ibadah kurban. Menjawab, hikmah utama dari ibadah kurban adalah sebagai bentuk ketakwaan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meneladani ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Selain itu, kurban mengajarkan sikap ikhlas dalam berkorban serta menumbuhkan kepedulian sosial melalui pembagian daging kepada fakir miskin. Siapa lagi yang mau bertanya? Baik, kelompok 2, silakan. Sebutkan 3 hikmah dari pelaksanaan akikah. Dijawab, 3 hikmah dari akikah antara lain yaitu ada 3. 1. Wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelahiran anak. 2. Mempererat silaturahmi melalui pembagian daging kepada kerabat dan tetangga. 3. Mengajarkan kepedulian sosial serta doa agar anak mendapat keberkahan dan perlindungan. Bagaimana? Ada lagi enggak yang mau bertanya? Udah paham? Ya, sudah paham? Mungkin itu saja dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulannya, kurban dan akikah adalah ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hikmahnya melatih keikhlasan, meningkatkan kepedulian sosial dan mempererat ukhuwah ya. Jadi kurban itu bentuk ibadah penyembelihan hewan ya, hewan yang dilaksanakannya pada bulan Zulhijjah ya, tanggal 10 sampai tanggal 13 Zulhijjah ya. Kalau tanggal 10 itu Idul Adha ya. Kalau tanggal 11 sampai tanggal 13 itu hari Tasyrik ya. Jadi hewan kurban itu disembelihnya pada bulan Zulhijjah ya. Termasuk hewan kurban apa tadi ya? Sapi, kerbau, unta, lagi domba atau kambing ya. Jadi ada 4 hewan kurban ya: unta, sapi, kerbau, domba atau kambing ya, yang bisa dijadikan
berkurban. Tapi dengan syarat hewan ternak itu sehat, ya, sehat, tidak cacat, tidak kurus, tidak sakit, ya. Walaupun badannya gemuk, tapi matanya tidak melihat atau buta, itu tidak sah untuk berkurban, ya. Jadi ketentuannya hewan kurban itu kambing umurannya kurang lebih 1 tahun, ya, bagi kambing. Kerbau kurang lebih 2 tahun, ya. Kalau sapi umurannya kurang lebih 2 tahun, sama ya, sama kerbau. Kalau unta beda lagi, ya, ukurannya 5 tahun, ya. Untuk akikah sama penyembelihan, ibadah penyembelihan hewan, ya, wujud rasa syukur kepada Allah atas dikaruniai atas kelahiran anak, ya. Dilaksanakannya pada hari ke-7, hari ke-14 boleh, hari ke-21 juga boleh, ya. Sambil memberikan nama kepada anak yang bagus, ya, nama yang baik-baik, ya. Jadi jangan memberikan nama yang jelek kepada anak. Wujud rasa syukur kepada Allah, ya. Baik, ya, untuk pelajaran hari ini telah selesai. Jadi untuk minggu yang akan datang, Ibu akan membahas tentang zakat, ya. Bagaimana? Paham apa tidak? Alhamdulillah, ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran ini, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.